Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Jadi, pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proses penambahan siswa dan juga laporan-laporan yang akan saya paparkan terkait dengan apa yang diminta pada UTS mata kuliah basis data ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi akan saya mulai. Saya akan share terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, baik, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu apa yang diminta pada laporan yang terkait UTS ini. Jadi di sini kita lihat bahwa laporan siswa yang diminta adalah daftar lengkap siswa, lalu daftar siswa per kelas, dan juga daftar siswa berdasarkan usia. Kita kembali lagi ke page-nya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan link untuk laporan-laporannya, yaitu data siswa lengkapnya, siswa per kelas, usia siswa, dan juga form untuk tambah siswa. Kita lihat ke siswanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkan beberapa data, dan diantaranya sebagai berikut. Terdapat 9 siswa yang sudah saya tambahkan di sini, dan juga bagian aksinya yang berisi update siswa dan juga delete atau hapus siswa. Lalu itu untuk laporan data siswa lengkapnya. Lalu ini adalah untuk laporan data siswa per kelas. Jadi di sini saya mengisikan nama siswa, kelas siswa, dan juga kelas siswa saja langsung. Lalu di sini saya juga menambahkan laporan usia siswa. Di sini saya menambahkan usia siswa itu ada berapa, dan juga statusnya. Jika dia di atas 18 tahun maka dia nonaktif, dan jika dia di bawah 18 tahun maka dia aktif. Seperti itu. Lalu ini adalah untuk tambah siswanya. Seperti sebelumnya, saya mendapatkan membentuk ID siswa secara otomatis, dan seperti ini adalah prosesnya. Misalnya kita memiliki eh, Budi dengan tanggal lahir, yaitu sebentar, 2007 Juli 19. Oke, alamatnya berada di Jimbaran. Nomor lapornya 08 14 19. Nah, emailnya Budi at com. Tingkatnya kita buat jadi tingkat kelas 12 dengan kelasnya adalah B. Kita simpan, data siswa berhasil ditambahkan. Kita lihat di tabel siswa. Ya, sudah ada nama Budi dengan ID-nya sesuai dengan tadi. Dan jika kita kembali, maka ID-nya akan bertambah jadi 21. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan query yang ada di laporan data siswa ini. Di sini kita akan melihat ke siswa.php. Terlebih dahulu saja. Oke, kita lihat di sini bahwa di awal tentu saja kita akan membentuk, menyatakan file konfigurasi, menetapkan judul, menyatakan header, navbar, dan juga sidebar template-nya. Lalu menampilkan judulnya, ada judul halamannya yaitu siswa, dan juga kita membentuk breadcrumb untuk navigasi yaitu home dan juga siswa, membuat kartu untuk laporan data siswanya. Yang pertama adalah judul kartunya adalah laporan data siswa, lalu ada tombol untuk menambahkan siswa baru juga, yaitu tombol tambah siswa. Lalu ada tabel untuk menampilkan data siswanya. Ini adalah tabel headernya, dan juga ini adalah bentuk dari perulangan yang dimana kita akan memanggil
PHP-nya, memanggil query dari database-nya menggunakan PHP, di mana kita pertama akan menginisialisasi nomor urutnya terlebih dahulu, membentuk query-nya. Di sini saya menggunakan query select untuk mengambil nama siswa dari tabel siswa, tanggal lahir siswa dari tabel siswa, alamat siswa, nomor telepon siswa, email siswa, nama kelas, dan juga ID siswa dari tabel siswa. Dan di sini saya menambahkan nama kelas dari tabel kelas. Lalu saya akan mengambilnya dari tabel siswa dengan inner join-nya adalah tabel kelas agar bisa menambahkan nama kelasnya pada tabel siswa tersebut. Lalu kita melakukan perulangan while variable data sama dengan MySQL fetch array query siswa atau ini query siswanya, maka kita akan mengulangnya sebagai berikut. Nomor urutnya kita akan menggunakan urut plus plus. Jadi nomor urutnya akan menggunakan nomor urut plus plus, jadi akan menaik terus. Jadi dan dimulainya awalnya adalah satu. Lalu kita akan memanggil nama siswa, tanggal lahir siswa, alamat siswa, nomor telepon siswa, email siswa, dan nama kelas sesuai dengan yang ada di query ini. Lalu kita juga membentuk tabel kolom untuk aksinya, yaitu untuk edit siswa, yang dimana kita mengarahkan ke script edit siswa.php, dan juga kolom untuk menghapus atau tombol untuk menghapus yang akan kita arahkan ke hapus siswa.php sebagai berikut, dan di bawahnya kita akan menambahkan footer. Baik, kita akan langsung ke siswa cara untuk menambahkan siswanya terlebih dahulu saja. Seperti biasa, kita menggunakan file konfigurasi, menentukan judul dan template header navbar. Nah, di sini kita akan membentuk, jika kita mau menambahkan siswa seperti tadi, kita akan membuat otomatis ID siswanya itu sudah ada. Seperti itu. Seperti sebelumnya pada cara menambahkan admin, di sini kita juga mencari ID siswa yang paling maksimalnya berapa, dan kita menginisialisasikannya dengan max ID yang berasal dari tabel siswa. Kita merubahnya menjadi array, lalu kita membentuk variable max ID yang berisi array max ID. Lalu kita di sini mengambil angka dari string ID siswa terbesarnya. Seperti tadi, kita mengambil dimulai dari angka urutan kedua yang dimulai awalnya dari 0, lalu kita mengambil 3 angka dari urutan kedua tersebut. Kita akan membuatnya menjadi nomor urut plus plus atau akan bertambah terus satu nilai. Lalu ini adalah bentuk max ID-nya, yaitu 14 yang nanti akan ditambah dengan format ID siswa akan ditambah dengan printf 2 angka berikutnya dari nomor urut ini. Seperti itu. Lalu inilah bentuk dari card-nya. Ini adalah judulnya, tambah siswa, lalu ada ini adalah navbarnya, dan juga ini adalah navigasinya, maksud saya. Lalu ini ada bagian card-nya, judulnya adalah tambah siswa, dan ini ada button simpan dan juga button reset-nya, di mana nanti jika sudah disimpan, dia akan masuk ke tab ke page proses siswa.php, dan di sini adalah untuk form menambahkan data siswanya. Seperti tadi kita lihat nih, max ID-nya akan kita ambil default dari max ID di sini. Lalu di sini kita menambahkan tempat untuk menambahkan nama siswa, menambahkan tanggal lahir siswa dengan bertipe date, lalu kita menambahkan alamat siswa bertipe text area, kita menambahkan nomor telepon siswa dengan tipe teks, email siswa dengan tipe email. Lalu kita memberikan menu drop down untuk uh, pilihan tingkat siswa. Kita juga akan memberikan menu drop down untuk nama kelas siswa di sini, dan jika sudah selesai semua, nanti tombol simpannya akan dipencet dan akan masuk ke proses siswa di sini. Nah, ini adalah bagian prosesnya. Yang pertama akan menyatakan file konfigurasi seperti biasa. Lalu jika tombol simpan dipencet, kita akan memasukkan semua name-name yang sudah ada tadi di form ke dalam variable-variable ini. Dan nama kelasnya kita akan gabungkan dengan ID kelas. Akan kita rubah menjadi ID kelas.
Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita lihat sebelumnya di sini nama kelasnya adalah jika A maka 11, jika B maka 12, jika C maka 13, jika D maka 14 value-nya. Lalu kita akan memasukkan value-value tersebut ke bagian ID kelas ini. Yang di awalnya akan diawali dengan 12 dan dilanjutkan dengan nama kelas, dengan variabel nama kelasnya. Dan setelah selesai, kita akan membentuk query untuk memasukkannya ke tabel siswa dengan value-nya adalah variabel-variabel tersebut. Dan jika sukses, eh, akan tampil sebagai berikut. Data siswa berhasil ditambahkan. Oke. Dan jika gagal, nanti tidak akan terupdate tidak akan berhasil ditambahkan datanya atau akan terulang. Baik, berikutnya kita akan melihat ke bagian edit siswa. Edit siswa itu di mana? Edit siswa adalah pada bagian ini, pada bagian update siswa ini. Nah, kita lihat di sini bagian update siswa. Kita lihat bahwa di sini ID siswanya langsung terisi oleh ID yang sebelumnya. Lalu namanya juga, tanggal lahirnya juga, kecuali alamat, lalu nomor telepon, email, dan kecuali tingkat dan nama kelasnya tidak terisi, tapi nama telepon dan emailnya terisi. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Seperti biasa, kita menggunakan file konfigurasinya config.php, lalu menamainya dengan update siswa untuk judul halamannya. Lalu kita memasukkan header, navbar, setbar, dan di sini kita memasukkan kita menarik ID apa sih yang diminta dari bagian update siswa ini, karena di sini kita memperuntukkannya untuk eh, kita menggunakan parameter ID siswa di sini. Di sini kita di update siswa akan diambil ID apa yang diminta. Nah, setelah dimintanya ID, misalnya ID yang 14, 12 ini. Nah, kita akan menggunakan query untuk mencarinya pada tabel siswa, di mana ID-nya adalah 14, 14, 12 itu, 14, 12. Dan kita akan membentuk eh, variabel data yang berisi array dari eh, ID tersebut. Dari data di tabel tersebut sesuai dengan ID yang ada, yang kita panggil tadi. Lalu ini adalah bentuk card-nya seperti biasa, dan ini adalah isi dari formulirnya. Nah, kita mengisi defaultnya dengan variabel ID. Di sini variabel ID-nya adalah ini. Jadi nanti dia akan langsung terisi dengan variabel yang di atas tadi. Lalu di sini juga variabel eh, data yang berisi nama siswanya akan langsung dimasukkan ke sini, sehingga nanti nama siswanya akan langsung terisi. Variabel data tersebut kan isinya adalah data-data yang ada di variabel siswa, dan variabel siswa adalah query yang memilih eh, barisan dari tabel siswa dengan ID yang diminta. Lalu demikian juga untuk tanggal lahirnya seperti pada di sini, seperti pada nama siswa, dan juga nomor teleponnya juga sama, alamat siswanya juga sama, namun tidak akan timbul pada alamat siswanya ini pada text area, lalu emailnya juga akan sama. Nah, di tingkat ini karena tidak bisa diambil, karena kita nanti akan menggunakan drop down lagi, maka tidak bisa diisi menggunakan default. Jadi kita hanya mengisinya seperti biasa lagi, nanti akan dipilih langsung oleh orang yang akan, oleh operator yang akan mengupdate-nya. Sama dengan nama kelasnya juga akan dipilih lagi, dan seperti itu. Dan jika tombol update-nya sudah dipencet, dia akan masuk lagi ke bagian proses siswa, dan akan ditangkap di sini, di bagian else if is set $post, artinya dia akan menangkap uh, update jika dipencet, dan dia akan mengambil semua data-data dari ID siswa, nama, tanggal lahir, alamat telepon, email, tingkat, dan nama kelasnya, dan dimasukkan ke variabel-variabel yang sama kayak sebelumnya, dan sama pada proses ini akan dibentuk juga di sini. Lalu akan menggunakan query update untuk
mengupdate kembali tabel siswa yang ada sebelumnya sesuai dengan apa yang ada di updatean variabel yang ada di sini. Dan jika sukses, maka data siswa berhasil diupdate. Itu adalah message yang akan diterima pengguna. Baik, itu untuk bagian update dan juga menambahkan siswa. Tetap prosesnya dan juga untuk cara menghapusnya, kita, jika pada laporan siswa ini, pengguna memencet button untuk menghapus siswa, dengan di mana parameternya adalah ID-nya juga, maka di sini akan ditangkap oleh page hapus siswa.php sesuai dengan ID-nya dan akan di-delete from tabel siswa di mana ID tersebut berada. Dan jika berhasil, data siswa akan ditampilkan message data siswa berhasil dihapus. Bila kita lihat di sini, jika kita akan menghapus yang tadi, misalkan kita akan menghapus yang Budi, kita akan menghapus ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus siswa ini? Kita pencet OK. Dan data siswa berhasil dihapus, kita lihat bahwa tidak ada lagi yang namanya Budi. Oke, berarti berhasil. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan siswa per kelas di sini. Untuk caranya seperti sama tadi, seperti patch pada siswa. Kita akan menyatakan file konfigurasi, menyatakan judul, lalu menyatakan template, header, navbar, dan juga sidebar, membentuk tampilan judul halamannya, membuat breadcrumb untuk navigasinya, membuat kartu untuk laporan data siswanya, dan ini adalah judul kartunya, tombol untuk menambahkan siswa baru seperti tadi yang akan diarahkan ke @siswa.php. Lalu ini adalah tabel untuk menampilkan data siswanya, di mana tabel headernya adalah nomor, nama, kelas, dan tingkat. Dan di sini untuk data yang akan ditampilkannya itu saya menggunakan tag PHP, di mana saya akan mengambil datanya dengan query ke MySQL saya, di mana query-nya adalah sebagai berikut. Query yang saya ambil adalah select. Jadi di select ini saya akan mengambil nama siswa dari tabel siswa, nama kelas dari tabel kelas, dan nama ID siswa dari tabel siswa, dan juga tingkat dari tabel kelas. Jadi saya akan menggunakan inner join dari tabel siswa inner join ke tabel kelas, di mana tabel siswa dengan ID kelas yang sama dengan ID kelas pada tabel kelas. Seperti itu. Jadi patokannya adalah ID kelasnya. Dan ini adalah penampilannya. Dan seperti itu untuk bagian siswa per kelas, dan ini adalah untuk bagian usia siswa. Seperti awalnya seperti tadi, kita akan menyatakan file konfigurasi, judul, header, navbar, dan sidebar. Lalu kita menampilkan judul halaman, membuat breadcrumb untuk navigasi, membuat kartu untuk laporan usia siswanya. Jadi di sini kita akan langsung ke tabel untuk menampilkan data siswanya. Apa yang saya tampilkan adalah nomor, nama, usia, dan status. Di sini saya mengambil tag PHP-nya terlebih dahulu, lalu di sini adalah query-nya. Kita men-select nama siswa dari tabel siswa, dan kita men-select juga tanggal lahir siswa dari tabel siswa. Jadi kita hanya mengambil tahunnya saja. Dan kita juga mengambil current date dari tahun sekarang yang akan dikurangkan dengan tabel siswa ini. Dan fungsi ini akan dinamai usia. Dan semuanya diambil dari tabel siswa dan tidak ada gabungan tabel lainnya. Lalu kita melakukan perulangan untuk memanggil dan menampilkan datanya. Dan inilah hasil datanya yang akan dikeluarkan, yaitu nama siswa dan usianya. Dan di sini dan di sini adalah pada bagian statusnya. Jika usia lebih dari 18 tahun, maka statusnya nonaktif. Nah, ini adalah kondisionalnya. Usia lebih dari 18, echo nonaktif. Else, jika usianya 18 tahun atau kurang, statusnya aktif. Maka echo-nya aktif. Seperti itu untuk bagian usia siswa. Nah, bentuknya kan seperti ini untuk laporan data siswa per kelas. Lalu ini untuk bagian usia siswanya.
Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses penambahan siswa dan juga laporan-laporan yang ditampilkan berdasarkan apa yang diminta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.